Waktu itu dia lihat ke arah rumah kosong itu, semakin dilihat jelas ternyata ada pocong berdiri tepat di depan rumah itu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anja. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang tempat kejadiannya berada di dekat rumah saya. Jadi cerita aku kali ini tentang kesurupan massal yang dialami salah satu siswa di Jepara yang sedang melakukan acara perkemahan di dekat area rumah aku. Jadi rumah aku kan emang di desa, jadi kan pasti masih banyak lahan luas kayak kebun, hutan, lapangan gitu kan. Karena itu mereka memilih untuk menyelenggarakan perkemahan di sana. Jadi kejadiannya waktu itu aku masih kelas 4 SD. Aku sama teman-teman aku itu ngerencanain mau nonton acara perkemahan. Akhirnya sekitar jam 4-an setelah pulang sekolah, aku langsung OTW tuh jalan kaki ke tempat perkemahannya. Waktu aku sampai di sana, udah banyak warga sekitar kumpul. Terus aku nge-WA teman aku, nanyain lagi di mana. Terus udah kan, aku susul ke tempat teman-teman aku pada ngumpul. Gak lama kemudian rombongan anak SMA udah datang. Jadi mereka pakai mobil truk, terus semua turun kan. Tapi tiba-tiba ada salah satu cewek, kita sebut aja namanya Dinda. Jadi Dinda ini tiba-tiba kayak nangis, gak mau turun, terus kayak minta pengen pulang dari situ. Di situ semua orang kebingungan kan, ada apa? Teman-temannya cuma bisa nenangin. Udah lumayan tenang, dia cerita kalau dia tuh ngelihat cahaya di depan area perkemahan mereka, tepat di belakang pohon durian. Panitia meminta untuk tetap tenang. Akhirnya setelah semuanya udah normal, mereka melanjutkan acara mereka. Karena udah mau maghrib, warga sekitar udah pada pulang kan. Oh iya, jadi tempat perkemahan mereka ini lumayan jauh dari pemukiman warga. Walaupun ada beberapa rumah yang deket, tapi jaraknya tetap lumayan jauh sih. Dan posisi tempat perkemahan mereka itu samping kanannya pabrik, terus belakangnya sawah, samping kirinya ada kayak kebun, tapi nggak jauh dari kebun itu ada pemakaman umum. Jadi memang di sana udah terkenal banget horornya. Karena mungkin juga kurangnya penerangan, jarang dilewati warga. Di hari pertama sih nggak ada cerita aneh-aneh ya. Dan tepat di hari kedua, aku sama temen-temenku kesana di malam hari. Di situ aku kaget dong, tempat perkemahannya pindah, bukannya kemarin masih di samping pabrik. Sedangkan ini udah di dalam di area pabrik. Aku tanyalah sama temenku, kenapa kok bisa pindah? Dan menurut ceritanya, temanku bilang waktu itu ketika jam 5:30 sore menjelang maghrib mereka mau mandi kan. Mereka kayak nyiapin barang-barang yang mau dibawa. Posisinya ini mereka masih ada di dalam tenda. Tiba-tiba Dinda ini kayak teriak sendiri. Jadi waktu itu Dinda ini kesurupan dan heboh lah. Gak cuma itu aja, ternyata banyak siswa yang ngerasa kayak diganggu waktu tidur kemarin. Dan gak nyaman, pokoknya gak nyaman lah berada di sana. Akhirnya dari pihak panitia memutuskan untuk meminta izin kepada pemilik pabrik agar mereka bisa melanjutkan acara perkemahan tapi di dalam area pabrik. Terus setelah berdiskusi tuh sama pemilik pabrik, akhirnya pemilik pabrik setuju. Oke, balik lagi ya ke acaranya. Jadi acara malam itu kayak nonton film dokumentasi, kayak kenangan mereka. Katanya sih dilanjutkan nonton film horor bareng. Aku sendiri kurang tahu ya, soalnya waktu udah jam 8 aku mutusin buat pulang duluan. Setelah itu di puncak acaranya yaitu api unggun. Nah di sini nih awalnya
Awalnya tuh semuanya berjalan lancar sampai tiba-tiba Dinda ini kesurupan lagi. Kali ini gak Dinda doang yang kesurupan. Jadi kayak nular-nular gitu. Awalnya 1 orang, terus jadi 3 orang, 5 orang, 10 orang, dan lebih. Siswa yang kesurupan juga anehnya itu yang kesurupan cewek semua. Semua orang di situ bingung dong, apalagi pemilik pabrik. Padahal pemilik pabrik ini udah biasa tidur sendirian di situ dan gak pernah dapet gangguan kayak sampai kesurupan. Terus tiba-tiba di pabriknya banyak banget orang yang kesurupan, pasti panik dong. Aku kurang tahu sih lanjutannya gimana, tapi kata temanku setelah suasana udah mereda dan para siswanya ini udah kembali normal, nah di situ mereka gak ada yang bisa tidur. Jadi mereka begadang sampai mobil truk yang jemput mereka ini datang. Dan menurut cerita, waktu mereka melakukan riset tempat, emang ada kakek-kakek sekitar yang melarang melakukan dan pokoknya melarang menyelenggarakan acara perkemahan di tempat itu. Tapi mereka tetap melanjutkan acara karena kakek-kakek ini nggak memberikan alasan yang jelas kenapa mereka dilarang ngadain kemahan di sini dan masih di tempat yang sama. Jadi kan tadi aku bilang di samping kiri tempat perkemahan ada kebun. Nah dulunya di situ ada rumah kosong yang emang sejak aku kecil udah kosong dan baru dirobohin itu sekitar tahun 2015-an. Waktu itu aku kelas 3 SD. Jadi setiap mau ke sawah pasti bakal melewati rumah itu. Jadi ada beberapa warga yang bilang kalau mereka melewati rumah itu pasti mencium bau melati. Kadang juga ada suara seperti menyapu padahal nggak ada orang di sana dan rumah itu juga memang kosong. Ada lagi nih. Jadi kan di samping perkemahannya ada pabrik. Nah di depan pabrik ini kayak ada kebun, di tengah kebun ada satu rumah kosong. Ada satu cerita dari pegawai. Jadi ada nih pegawai pabrik lembur kan. Dia tuh pulang sekitar jam 10-an. Jalannya ini emang harus ngelewatin rumah kosong itu kan. Dan waktu dia lewat sana tiba-tiba dia tuh kayak pengen lihat ke rumah itu aja gitu. Gak tahu kenapa. Jadi keadaannya di sana itu sepi. Dan emang gak ada lampu jalanan. Karena jalannya juga jalan setapak yang belum diaspal. Waktu itu dia lihat ke arah rumah kosong itu. Semakin dilihat jelas ternyata ada pocong berdiri tepat di depan rumah itu. Dan katanya mukanya itu jelek banget, kayak hitam, terus hancur. Tapi sekarang rumah itu udah dirobohin. Dan jalan menuju pabrik itu juga udah diaspal. Selain itu juga sekarang udah banyak lampu jalan, jadi nggak semenyeramkan dulu. Nah itu cerita singkat yang saya bagikan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa menonton cerita aku selanjutnya ya.